Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafil mundibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kepada bab al-iftar was suhur, buka dan sahur. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Al-Baqarah ayat 187. Wa bi qala Nabi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala salasun min akhlaqin nubuwati. Ada tiga. Ini Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ada tiga, ya, tiga perkara ini termasuk akhlak para nabi. Satu, takjil iftar, menyegerakan berbuka. Dua, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Ketiga, wad'ul yamin ala shimal fi shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Tiga perkara ini adalah termasuk akhlak nubuwah, ya. Jadi kayak yang suka kita lakukan ya kayak gini ya kalau sholat, gitu. Maka kalau kita menyegerakan berbuka itu bukan berarti kita itu nggak kuat ya. Jadi misalkan nih lagi azan maghrib, kemudian kita masih kuat untuk menahan puasa sehingga kita menahan sampai isya agar kita lebih besar pahalanya. Nah, justru itu akan membuat kita itu mukhalafatan li sunnatin nabi. Justru akan membuat bertentangan dengan sunnah nabi, yang mana sunnah nabi itu menganjurkan untuk segera berbuka ketika sudah mulai masuk waktu maghrib. Nah, maka bukan masalah kuat tidak kuat, tapi masalah ikut sunnah atau tidak ikut sunnah. Maka yang sunnah adalah takjil iftar, yaitu menyegerakan berbuka. Fal iftar, berbuka, itu adalah rahmatun minallah lis-shaim, adalah rahmat dari Allah bagi orang yang berpuasa. Wa farhatun lahu, dan sebagai bentuk kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Li'annahu, karena dia atamasiyamahu, telah menyempurnakan puasanya. Begitu ya. Wa duhulu waqtihi, dan masuknya waktu iftar itu biduhuli waqtil maghrib, adalah ketika masuknya waktu maghrib. Wa khairul iftar, dan sebaik-baik berbuka itu adalah tamro, kurma, fa ilam yajid, kalau enggak ada fal ma'u, maka air. Gitu. Nah, maka rahmat ini ya, berbuka puasa itu adalah rahmat. Wa bihi qala Salman bin Amir radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza aftara ahadukum, apabila, ini kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, apabila kalian hendak berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Fa innahu, karena kurma itu barakatun, berkah. Fa illam yajid, kalau enggak ada tamron, kurma, fal ma'u, maka air, fa innahu tahur, maka itu adalah suci. Nah, maka dianjurkan berbuka itu dengan sesuatu yang dengan kurma. Kalau enggak ada, maka menggunakan air. Jangan sampai kita berbuka dengan menggunakan sesuatu yang telah digoreng atau dibakar atau terkena minyak gitu. Itu ya boleh saja, tetap sunnah, tapi tidak afdol begitu ya. Maka afdolnya menggunakan air. Wa du'aul futur, sekarang doa berbuka. Itu adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahabal dhama wabtallatil uruq wa thabatal adru insyaallah. Ini adalah doa yang sudah masyhur ya di kalangan ahli hadis. Tapi kalau kita doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, kita bisa satukan dengan hadis ini, yaitu Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, tinggal ditambah dhahabal dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. 3 tambahnya. Allah dhahabal dhama wabtallatil uruq wa thabatil wasabat wasabatal ajru insyaallah. Dhahabal dhama, telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, telah basah urat-urat leher ini, kerongkongan sudah basah, wasabatal ajru, dan telah tetap pahala insyaallah. Tambah 3 ini. Jadi Allahumma lakasumtu wa bika amanku wa ala rizqika aftartu dhahabal dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ditambah aja. Kenapa harus berdoa ketika buka puasa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna likulli shaimin da'watan. Sesungguhnya bagi setiap orang yang berpuasa, dia punya satu doa. Jadi orang yang berpuasa itu punya doa-doa yang akan dikabulkan. Ada satu doa yang pasti dikabulkan. Kata Nabi, fa'idha aroda antukbala, jika seorang yang berpuasa itu ingin doanya diterima, maka falyakul, hendaklah ia mengatakan fikul lailatin, di setiap malamnya, inda fitrihi, ketika berbuka, mengatakan ya wasi'al maghfirah igfirli, gitu ya. Kalau doanya ingin diterima, maka katakan ya wasi'al maghfirah igfirli, ya wasi'al maghfirah igfirli, gitu ya. Ya wahai zat yang wasi'al maghfirah, yang ampunannya luas, igfirli, maka ampunilah aku. Nah, setelah dia mengatakan ya wasi'al maghfirah igfirli, baru dia berdoa. Wal yad'u liman yuftiruhu min ikhwani, hendaklah dia berdoa atau mendoakan orang yang ngasih bukaan, ya, baik itu saudaranya atau tetangganya. Misalkan kita berbuka di rumah tetangga atau kita berbuka di rumah teman, maka kita berdoa, akala ta'amakumul abror wa shollat alaikumul malaikah wa aftara 'indakumus shaimun, Allahumma as'iman at'amani wasqiman saqani, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Itu adalah doa berbuka puasa di rumah teman. Jadi setelah tadi kita baca doa yang tadi Allahumma lakasumtu, kemudian karena kita berbuka di rumah orang lain, maka kita tambahkan doa ini, akala ta'amakumul abror, telah makan makanan kalian orang-orang yang baik, wassalat alaihim kumul malaikah, dan telah bersolawat mendoakan rahmat dan ampunan kepada kalian malaikat, wa aftara 'indakumus shaimun, dan telah berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa, Allahumma at'im man at'amani, ya Allah at'im, berilah makan orang yang telah memberikan makan kepadaku, wasqi, dan berilah minum man sakani, orang yang telah memberiku minum, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampunilah mereka, warhamhum, dan rahmatilah mereka, wa barik fima razaqtahum, dan berkahilah apa yang kau rizkikan kepada mereka. Begitu. Kenapa harus berdoa? Ya seperti tadi, bahwa berdoa indal iftar mustajabun. Berdoa ketika berbuka puasa itu mustajab. Falya'adul muslim bima syaa, gitu. Maka hendaklah orang muslim itu dia berdoa terserah semaunya, apa saja ketika berbuka, maka hendaklah berdoa. Wa habbadad du'a al-ma'sur, ya. Maka yang paling baik adalah doa yang ma'sur, yang sudah terkenal di kalangan Nabi. Karena fa innallaha yastajibu da'watas shaim, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang berpuasa, wa huwa ni'mas sami'al mujib, gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha pendengar dan paham dan maha mengabulkan. Wa bi qala Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak. 1. Dakwat mana bete? As-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka. 2. Wal imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang 3, dakwatul mazlum, doa orang yang dizalim.
Akhrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa sahahahu wa hasanahu al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahumullah taala. Gitu ya. Maka dalam ketika orang yang berpuasa ini dia memiliki satu doa yang tidak akan pernah ditolak gitu. Pasti dikabulkan. Masalahnya kita nggak tahu doa mana yang akan dikabulkan itu. Maka karena kita nggak tahu doa mana yang akan dikabulkan, maka hendaknya ketika berpuasa itu berdoalah yang baik-baik saja, atau berkatalah, berbicaralah yang baik-baik saja, karena setiap ucapan itu adalah doa, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa saumul khusus, orang-orang yang berpuasa khusus gitu ya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun ma turad, rawahu Ibnu Majah. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lis-shaim, sesungguhnya orang yang berpuasa inda fitrihi, ketika dia berbuka, dia punya da'watun ma turad, punya satu doa yang tidak akan pernah ditolak, mustajab. Itu tentang tentang berdoa. Nah, sekarang kedua kita membahas tentang berbuka puasa. Berbuka puasa. Berbuka puasa. Kita lanjut kepada nanti ya. Apanya?